Ya, baik. Di sini saya akan menjelaskan bagian what dari test driven development. Ya, test driven development adalah salah satu pendekatan dalam software development di mana dalam membuat suatu produk, developer akan dituntut untuk membuat tes sebelum kodenya itu sendiri. Jadi, siklus kerja para developer adalah pertama-tama membuat tes, kemudian implementasi kode yang harus pas tes yang sudah dibuat di awal. Jadi, singkatnya, test driven development ini adalah pengembangan yang disetir oleh tes. Mudahnya, kita wajib menuliskan tes terlebih dahulu. Setelah itu baru production kode. Test driven development ini menjadi sangat hype belakangan ini di kalangan lingkungan teknologi informasi, dan banyak orang atau perusahaan yang menjadikan test driven development ini sebagai bagian penting dalam development cycle mereka. Kenapa? Kenapa banyak digunakan? Ya, jadi test driven development ini memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya yaitu membuat kode yang mudah untuk di-maintain, kemudian membuat kode yang modular karena tes biasanya cenderung kecil. Kemudian dalam membuat tes tidak perlu memikirkan arsitektur, jadi pengembangannya bisa sangat cepat. Ya, seperti itu saja dari yang bagian what-nya dari saya. Terima kasih. Melanjutkan pada bagian why. Jadi kenapa test driven development? Nah, karena keuntungan yang didapatkan ketika kita menggunakan test driven development ini yaitu saat terjadi error, kita akan tahu persis letak error tersebut berada. Nah, kenapa demikian? Karena seperti yang sudah dijelaskan oleh saudara Andri tadi, pada test driven development itu hal pertama yang kita lakukan adalah menuliskan tes. Kemudian baru kita menuliskan code. Nah, jika code tersebut belum bisa memenuhi tes yang sudah dibuat, maka code tersebut akan diubah hingga tesnya itu dapat terlewati. Hal ini dilakukan secara berulang-ulang sehingga dapat meminimalisir adanya bug dan waktu dalam pengembangan sistem relatif cepat. Kemudian when. Jadi test driven development ini digunakan pada saat melakukan pengujian suatu komponen, baik itu fitur-fitur maupun tampilan pada suatu perangkat lunak. Nah, itu aja dari saya. Terima kasih. Kemudian di manakah test driven development itu digunakan? Jadi, test driven development itu akan digunakan pada setiap pengujian kode yang akan dibuat, di mana pada setiap tahapan pengembangan punya kode tersebut memiliki spesifikasi dan persyaratan fitur yang terbukti lulus pengujian. Jadi maksudnya test driven development ini akan selalu digunakan pada setiap tahap-tahap dalam pengembangan pengujian kodenya. Khususnya test driven development ini diimplementasikan pada bagian sektor back-end. Kelebihan TTD. Yang pertama, simplicity. Artinya bahwa kode program yang dibuat harus sederhana, tidak perlu membuat kode panjang jika masih bisa tulis lebih singkat. Dan tidak terjadi pengulangan kode program yang sama. Kemudian readability, maksudnya kode program yang dibuat dapat dibaca dan dimengerti orang lain yang membaca kode tersebut. Kemudian modularity, maksudnya program ditulis dengan membagi-baginya ke dalam bentuk yang lebih kecil sehingga tidak menggabungkan sebuah kode dalam satu file. Maksudnya kode programnya ini dapat dibagi berdasarkan model, view, atau controller. Kemudian yang keempat, desain. Artinya bahwa tim membangun harus memikirkan atau membayangkan terlebih dahulu kode program yang akan dibangun sebelum mulai membangunnya. Jadi tim membangun harus memikirkan spesifikasi fungsi yang akan dibangun. Jadi TTD ini menuntut tim membangun memahami setiap fungsi yang akan dibangun, karena tim pembangunan tidak bisa membuat kode program tanpa mengerti bagaimana hasil yang akan dicapai dan bagaimana unit testnya. Kemudian yang kelima, efisiensi. Artinya bahwa performansi program harus baik. Contohnya adalah koneksi data yang cepat. Kemudian yang terakhir, clarity. Artinya kode program, desain, dan tujuan kode program tersebut harus jelas dan benar-benar dimengerti apa yang dilakukan pada setiap levelnya. Sekian dari saya. Selanjutnya adalah how to use test driven development ini. Jadi pada kasus kali ini kami akan menggunakan program untuk mengecek palindrom atau palindrom checker menggunakan bahasa Java. Dan di sini untuk tools untuk pengecekannya kami menggunakan JUnit, merupakan framework di Java itu sendiri.
Kemudian langkah-langkahnya adalah yang pertama itu adalah write a test, kemudian confirm the test fails, kemudian write code to pass test, confirm the test passes, refactor, dan repeat. Jadi yang pertama write a test. Jadi di sini kita akan membuat kode program seperti yang dapat dilihat di atas. Kita membuat kode program tapi kita tidak membuat logika atau metode yang bakal membuat program itu jalan. Sehingga kita lanjut ke tahap kedua yaitu confirm the test fail. Seperti yang dapat dilihat di sini hasil dari run dari itu menggunakan itu dapat terdapat failure ketika menggunakan JUnit ini. Kemudian kita selanjutnya tahap ketiga itu kita menuliskan kode biar supaya dia pass, yaitu write code to pass test. Jadi di sini seperti yang dapat dilihat kodenya, kita telah menambahkan logic atau metode sehingga kodenya itu dapat jalan seperti yang dapat terlihat. Sehingga kemudian setelah itu kita confirm the test passes. Seperti yang dapat dilihat dari hasil run di sini digunakan JUnitnya itu terlihat sudah tidak ada lagi failure atau error lagi. Kemudian tahap kelima yaitu refactor. Di sini kita membuat kodenya sehingga lebih tampak lebih enak untuk dilihat sehingga penulisannya lebih rapi, dan di sini dapat dilihat juga sudah tidak ada error lagi, dan kita langsung menggunakan contoh yang nyatanya. Di sini kita menggunakan string kin. Di situ udah benar untuk secara palindrom telah terbukti benar. Kemudian yang langkah terakhir adalah repeat, di mana kita akan terus melakukan ulang dari ini karena di situ adalah dari test driven itu di situ intinya bakal terus melakukan increase dari proses 1 sampai 5 sebelumnya. Demikian untuk how dari test driven ini. Terima kasih.